Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat bisanya kita menjangkau dan mendapati Ramadan ini, karena Ramadan adalah bulan yang sangat baik dan suci, di mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita dan juga badan kita. Jiwa kita dengan banyaknya amal saleh dan jauhnya kita dari dosa-dosa, sehingga seluruh penyakit hati dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga secara fisik teraturnya makanan dan minuman yang masuk dan istirahatnya pencernaan kita selama sebulan ini demi untuk kesehatan. Maka ini sebuah nikmat yang wajar untuk disyukuri oleh setiap orang di antara kita, terutama yang masih Allah berikan kesempatan. Karena banyak sekali orang sekarang yang sudah masuk ke kuburan, mereka berharap bisa hidup kembali dan sehari saja menikmati Ramadan ini. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan ini dan Ramadan-Ramadan yang akan datang, dan Allah memberikan kita Ramadan yang banyak ke depannya dengan penuh kesempatan untuk beramal saleh dan bertobat dari dosa-dosa sampai menjelang ajal datang nanti insyaallah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang merupakan imam dan suri tauladan kita semua. Dan ucapan salam ini karena kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang telah Dia janjikan. Dengan pengucapan satu kali salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibalas 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Melanjutkan bedah buku kita, beginilah mendidik atau seharusnya mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita sekarang masuk ke halaman 126, betul ya? Sudah pernah kita bahas belum ini poin-poinnya? Belum ya? Kita baru mau masuk kepada fenomena penyebab dekadensi moral pada anak-anak. Baik, semoga Allah berkahi. Kita akan bacakan insyaAllah. Penulis berkata, fenomena penyebab dekadensi moral pada anak-anak, teledor terhadap pendidikan anak mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan dan tingkah laku negatif pada anak. Di antara beberapa faktor yang merusak atau membuat kerusakan dan perilaku negatif pada anak sebagai berikut. Yang pertama adalah anak tumbuh besar dididik dengan sifat pengecut, penakut, suka mengeluh, dan gampang ketakutan. Ini kalau tidak salah pernah saya jelaskan pertemuan sebelumnya ya. Ya? Sudah. Masya Allah. Anak kita lebih tahu insyaAllah. Jazakallah khair. InsyaAllah jadi anak saleh ya. Saya tidak tahu sampai poin keberapa kemarin. 7 ya. Baik. Kita reviewkan saja kembali. Masalah mendidik anak memiliki sifat pengecut ini adalah negatif sekali. Menakut-nakuti anak dengan hal-hal yang tidak dibutuhkan, bahkan kadang-kadang pada hal-hal yang tidak ada ya. Karena dia tidak mau anaknya ke belakang rumah, jangan ke belakang rumah nanti ada momok ya. Dan selalu bukan ditanamkan takut kepada Allah, tapi takut pada syaitan. Ini keliru sekali. Padahal Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang syaitan, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan pernah kalian takut pada syaitan itu, tapi takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Jadi nggak boleh sama sekali ditanamkan rasa takut apalagi pada syaitan. Justru ditanamkan rasa berani menghadapi syaitan. Berani. Jadi jangan biasa kita ucapkan kalimat takut ada ini, ada itu. Bahkan saya kasih contoh kalau nggak salah yang lalu ya. Kadang-kadang ada yang menanamkan pada anaknya takut yang tidak perlu. Takut sama kecoa. Mana lebih besar? Bapak ibu atau kecoa?
Masa takut dengan kecoa? Kadang-kadang ibunya, anaknya semua berteriak-teriak di rumah karena kecoa di bawah meja. Ya. Ini kan tidak normal sama sekali. Bagaimana bisa takut dengan itu? Contoh saja. Bahkan subhanallah, saya melihat bukan cuma pada manusia, pada hewan-hewan peliharaan pun ya. Saya kemarin sempat berbicara sama security di komplek perumahan. Kita pelihara ayam pak, ayo beli ayam. Beberapa ekor gitu. Satu pasang, kemudian punya anak-anak. Rupanya ayam ini memang nggak pernah kita sengaja usir atau kejar-kejar, nggak pernah. Subhanallah, biar saya lewat, kita lewat dengan pakai mobil, motor. Ayam itu nggak pindah, biasa. Dia tahu dia tidak akan disakiti. Rupanya karena dia terbiasa dengan keadaan tidak pernah diganggu, ngerti nggak? Ini saya tarik pada pendidikan. Oh ternyata anak-anak juga akan seperti itu. Kalau yang kita tidak biasakan takut, subhanallah, dia akan turun ambil air sendiri, dia akan keluar kamar, dia akan segala macam. Itu positif. Itu sangat dianjurkan dalam Islam karena memang tidak boleh ada penanaman rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa ditangkap pesannya ya. Terutama ibu-ibu ini, ya, jangan suka takut-takuti anaknya. Ya. Maksud dalam masalah ini sifat penakut ini adalah sukanya dipukul, diancam dengan ayunan tangan misalnya, dengan apa? Jangan, tidak usah ancam. Lisan cukup lisan. Jangan nak, itu nggak boleh. Dan selalu bawa namanya Allah. Allah larang misalnya. Jadi insya Allah itu akan jauh lebih aman. Ya. Kemudian yang kedua, terbiasa hidup tidak teratur, judes dan selalu ingin menang dari yang lain, dan hal itu dianggap suatu kehebatan bagi anak. Ini sudah saya bilang itu hari ya, dan saya ingatkan kembali, kalau bapak ibu mendidik anak, usahakan kita yang memilihkan apa saja, mau makanan, mau pakaian, mau sendal, mau sepatu, mau sekolah, teman-teman, kita yang pilihkan. Tidak boleh kasih anak-anak memilih. Bagaimana caranya bapak-bapak umur 35 tahun, ibunya, istrinya 30 tahun, lalu diatur sama anak yang 5 tahun. Nggak bakal nyambung. Ngerti apa dia? Dia nggak ngerti. Kita harus berikan yang terbaik kepada dia. Kita yang memilihkan semua itu. Saya biasakan pada anak-anak saya belikan baju langsung saya kasih. Udah mereka tinggal tahu pakai. Bahkan bukan cuma itu. Istri saya pun saya belikan. Biasakan dalam rumah dia yang pakai. Dia saya pilihkan lalu dia pakai. Mendidik supaya terbiasa patuh ini poin penting ya. Dan ini sangat baik sebenarnya. Tentu kita memberikan yang terbaik ya, bukan berarti kita di sini orangnya memilih tapi tidak baik pilihannya, itu juga tidak bagus ya. Tapi kita berikan yang terbaik karena Allah SWT. Cuman membuat anak-anak tidak biasa memilih ini sangat bagus. Saya pernah jelaskan itu dalam bab durhaka ya. Jadi kalau ibu bilang, nak besok mau makan apa? Anaknya bilang ayam goreng ibu. Lalu ibu lupa masak itu. Anak akan tuntut besok. Mana ayam goreng saya ibu? Oh ibu lupa. Ah ibu ini. Kalimat ah ini sudah durhaka ini. Membuka pintu durhaka bagi anak-anak. Ah ibu ini. Ah ayah ini janji. Itu kan kenapa? Karena kita sudah membuka pintu itu. Tapi kalau kita melatih dia terbiasa, kita yang atur. Jadi mana di sini adalah terbiasa hidup tidak teratur karena tidak diatur oleh orang tuanya. Kita atur jam tidurnya, atur jam makannya, atur jenis makanannya, atur sekolahnya, atur, kita yang atur semua. Jangan diatur sama anak-anak ini. Nggak boleh karena mereka nggak faham, mereka nggak punya pengalaman hidup. Kemudian yang ketiga, membiasakan anak bersikap manja, tidak disiplin dan hidup foya-foya. Menghambur-hamburkan harta dan suka menonjolkan kekayaan. Ini saya kalau masih ingat saya reviewkan kembali. Seperti banyak orang tua dia karena kaya raya dia mau kasih fasilitas anaknya. Dikasihlah misalnya handphone, tapi tidak ada konsekuensi di situ. Harusnya diikutkan dengan pendidikan. Kalau kita memang mau kasih handphone, tujuannya apa? Sudah paham gak dia? Kalau anak-anak yang tidak paham dia main banting handphone itu. Kita beli 3-4 juta rupiah, uang itu bisa dipakai manfaatnya yang lain. Tapi akhirnya dibuang, gitu kan. Karena dia tidak paham nilainya. Mirip juga dengan memberikan kendaraan kepada anak-anak yang masih SMP, dikasih mobil, SMA, tanpa ada konsekuensi. Kalau kita kasih misalnya, nak, kalau kamu jaga sholat 5 waktu di masjid,
Kalau kamu juara di sekolah, ibu ayah kasih ini. Tapi ingat, fasilitas ini ayah dan ibu tarik kalau kamu turun prestasinya. Gitu loh. Jadi mungkin dengan prestasi ini enggak. Anaknya udah enggak pernah ke sekolah, tetap gonta-ganti mobil. Dan malas sholat, tetap juga dikasih fasilitas segala macam. Enggak, fasilitas kita kasih dengan prestasi. Harus, enggak boleh enggak. Gitu kan? Hafal Quran, ayah ibu kasih kamu mobil, misal kalau dia memang begitu. Jadi ada sesuatu yang dikejar oleh si anak tadi supaya dia tahu nilainya. Oh, dia dapat mobil karena dia ada usaha dia lakukan. Saya banyak terima keluhan kasus. Jadi karena orang tuanya kaya raya dibelikan mobil anak tanpa ada pertimbangan, maka yang terjadi adalah anak tersebut tabrakin mobilnya sampai jatuh di pinggir laut. Tidak ada beban bagi dia. Toh sebentar lagi tinggal telepon, ayah mobil saya gini, ibu saya begini, langsung, atau ibu mobil saya begini, langsung saja diselesaikan. Lalu digantikan mobil baru tanpa ada prestasi. Akhirnya anaknya tidak selesai kuliah, anaknya juga banyak pergaulan bebas, mau menikah pun jadi susah nantinya, dan segala macam hal ya, konsekuensi berhubungan dengan masalah itu. Jadi nggak boleh kita biasakan dia menghambur-hambur harta. Tapi di sini tentu jangan difahami masalah menghambur-hambur harta ini dengan kita juga suruh menabung ya. Karena saya pribadi tentunya, saya termasuk tidak setuju kalau anak-anak saya biasakan menabung. Kalau saya pribadi, kalau bapak ibu mungkin punya pola sendiri dalam masalah ini tidak masalah. Karena ini bukan sebuah kewajiban ya. Tapi saya melihat membiasakan anak punya celengan, suruh dia nabung, nanti melahirkan sifat pelit. Ya. Kalau kita kasih uang ini nabung ya nak, maka celengannya kakaknya pun pegang dia marah. Bakhil dari kecil. Ini bahaya sekali tanamkan itu. Tapi kita kasih uang, bilang sama dia kalau uang jajannya sekolah, nak nanti makan sama temanmu ya. Latih berbagi. Kalau lihat orang miskin kasih ya. Kalau pergi ke masjid masukkan ke kotak amal. Saya kalau bawa anak-anak begitu. Mereka sudah tahu. Lihat orang miskin langsung mampir. Karena mereka tanya, kenapa berarti itu orang miskin tuh? Kasih. Oh biar aku. Baiklah. Kasih si kakak, kasih si adik. Mereka yang kasih. Akhirnya kadang-kadang kalau jalan saya tidak lihat, mereka yang lihat. Itu berarti orang miskin tuh. Misal. Dari umur 3 tahun, 4 tahun sudah begitu. Jadi mereka sudah tahu. Akhirnya di sekolah juga biasa berbagi sama temannya. Di rumah juga dia berbagi. Atau kadang-kadang saya juga kasih contoh yang lalu. Kalau kita memberikan sesuatu pada kakak dan adik, bisa kita bedakan jenis makanannya kalau beli ya. Tentu tadi saya bilang di awal poinnya kita yang pilihkan. Misalnya kita pilihkan jenis biskuit. Kita belikan si kakak jenis A, si B, jenis B. Si B-nya berbeda jenisnya misalnya. Si A kita belikan si kakak, si kakak kita belikan jenis biskuit A. Si adik kita belikan jenis biskuit B misalnya. Maka ini bagus kalau kita berbeda. Lalu kita ajar mereka untuk berbagi. Karena kalau sama jenisnya kita sulit untuk berbagi kan gitu. Tapi kalau kita bilang, ayo kakak sekarang kasih adik. Adik kasih kakak biar saling coba. Melahirkan jiwa suka memberi ini bagus. Positif. Tapi bukan masuk dalam masalah menghambur-hamburkan ya. Di sini menghambur-hamburkan tadi saya kasih contoh. Belum umurnya sudah dikasih fasilitas itu. Sehingga akhirnya dia tidak faham nilainya. Gitu kan. Pernah, ini soalnya pengalaman juga. Pernah istri saya minta anak-anak dikasih handphone. Waktu itu saya kasih handphone. Karena dia tidak tahu nilainya handphone itu. Maka kalau ribut sendiri dilempar. Rusaklah handphone tersebut. Diperbaiki lagi pecah kacanya segala macam. Padahal tujuannya untuk mendidik dia. Untuk belajar dari handphone itu sebenarnya dari beberapa aplikasi yang ada gitu kan. Tapi subhanallah dia tidak tahu nilainya. Maka dari itu saya berhentikan. Kecuali memang kita hubungkan dengan prestasi. Dan akhirnya alhamdulillah istri saya pun terapkan anak-anak kalau masa ujian tidak boleh pegang handphone. Handphone cuma boleh hari Sabtu dan Ahad kalau libur. Itu pun diawasi tontonannya apa misalnya. Maka kita tetap masuk dalam poin pengawasan. Karena kita sedang bicara masalah pendidikan anak. Ya, dan kita berharap idealnya seperti ini tentunya. Kemudian juga yang keempat, terlalu murah hati kepada anak dan memberi segala sesuatu yang diminta ketika dia menangis di depan bapaknya. Saya sudah jelaskan kenapa di sini disebutkan bapak. Karena bapak jarang sama anak. Dia sering keluar. Ibu biasanya lebih pelit kepada anak. Karena ibu lebih banyak waktunya.
Mungkin ibu tadi sudah kasih dia makan, kasih dia minum gitu kan. Kalau dia minta lagi, sudah nak. Misalnya ibunya batasi, wajar itu. Tapi ayah, dia selama 8 jam kerja di luar 10 jam, dia nggak ketemu anaknya. Begitu ketemu anaknya, apa saja anaknya minta dikasih. Ya. Makanya biasa kalau lari ke ibunya, ibunya nggak mau kasih, lari ke ayah. Ayahnya akhirnya kasih. Apalagi ke nenek sama kakeknya. Ini lebih luar biasa lagi. Nenek sama kakek ini alamnya berbeda karena dia lebih sayang cucu daripada anak. Biar dilarang, tak boleh makan coklat ya, dia siapin coklat banyak. Jadi kalau libur mau nginep di mana? Nak rumah nenek. Rumah nenek enak, bisa makan sembarangan. Ya. Nah, ini harusnya difahami, murah hati bagus. Kita loyal, kasih apa yang dia mau, gitu kan. Tetapi jangan sampai berlebihan. Berlebihan dalam berkata mirip dengan contoh yang tadi ya. Kasih fasilitas, handphone, mobil, motor, segala macam. Nah, padahal sebenarnya itu tidak benar. Ya, itu tidak dengan diikuti dengan pendidikan. Maka ini berbahaya di sini. Kemudian yang kelima, ini aplikasinya memberikan mobil sementara anak masih di bawah atau usia sangat muda. Yang ini sudah kita jelaskan. Yang keenam, terlalu bersikap keras kepada anak di luar kewajaran. Jadi ada orang subhanallah nggak pernah cium anaknya, nggak pernah pangku anaknya, nggak pernah bercanda sama anak. Ini terjadi pada seorang sahabat Badui. Dalam hadis Bukhari, pernah datang ke masjid Nabi SAW. Kemudian lewatlah Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW. Begitu lewat, maka Nabi SAW pelukin, diciumin. Heran dia. Lalu dia mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Saya memiliki 10 anak, belum pernah saya cium seumur hidup saya. Kata Nabi SAW, saya tidak melihat kecuali Allah telah mencabut rahmat dari hatimu. Anak-anak butuh untuk dicium, dipeluk, diajak main. Ada saatnya, kalau mereka sudah dewasa, nggak mau dicium lagi. Dia sudah risih. Ya? Anak laki-laki itu kalau sudah umur 7 tahun, ibu mau peluk dia, nggak mau, dia lari. Dia udah nggak mau, dia risih. Maka memang saatnya dicium itu umur-umur di bawah itu memang. Umur 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun. Memang dia mau dipeluk, disayangi gitu kan. Sama juga anak perempuan. Ya, anak perempuan saya kalau sudah SD, udah naik. Kalau saya panggil dulu pun mereka risih kadang-kadang. Padahal sebenarnya sama ayahnya sendiri ya. Karena memang sudah ada saatnya mereka sudah mulai meranjak, dewasa, sudah berbeda. Ya. Makanya ini perlu untuk berbagi kasih sayang. Itu bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Ada orang terlalu keras sehingga tidak pernah senyum, tidak pernah mencium, tidak pernah memeluk. Ini juga membuat akhirnya anak itu tumbuh besar dalam kondisi ketakutan. Ya. Kemudian yang ketujuh, terlalu pelit terhadap anak. Ini juga terlalu perhitungan. Apa saja anaknya minta tidak boleh. Ini tidak juga. Kalau ada sesuatu yang dia minta wajar, nggak masalah. Ya. Tapi kita boleh kasih konsekuensi ya. Minta es krim, ayah, ibu, baiklah. Tapi hari ini 1 ya, nggak boleh ditambah dulu misalnya. Baiklah, karena lagi flu misalnya. Atau begini dan begitu ya. Maka kita kasih seperti itulah. Kita masuk ke 8 sekarang, kurang kasih sayang, kelembutan dan belian dari orang tua. Ini hanya membuat kerusakan. Mirip tadi yang saya jelaskan itu. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan, tidak ada bercanda sama anak-anak gitu kan. Dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan baginda Nabi SAW itu seringkali dibawakan hampir tiap hari. Selalu dibawakan anak bayi. Karena setiap ada anak bayi lahir pasti dibawakan Nabi SAW, lalu Nabi pangku, Nabi doakan, Nabi tahnik, ya, dikunyakan kurma halus ditempelin di langit-langitnya. Lalu Nabi SAW berikan nama. Dan seringkali Nabi elus rambutnya. Biasanya kalau Nabi elus kepala bayi itu rambutnya jadi subur gitu. Itu Nabi. Karena mukjizat beliau alaihissalam. Kalau kita belum tentu seperti itu. Tapi yang jelas, maksudnya masalah subur rambutnya. Tapi yang jelas itu termasuk perbuatan yang baik. Sampai kadang-kadang Nabi SAW memangku anak-anak muslimin. Dan mereka kencing di paha Nabi SAW. Dan Nabi tidak marah sama sekali. Nabi SAW tidak marah sama sekali. Itu bentuk kelembutan kepada anak-anak. Ali bin Abi Thalib mengatakan, didik anakmu dengan 7 tahun kali 3, 7 tahun pertama dengan kelemah lembutan. Memang 7 tahun pertama ini sifatnya harus lembut semuanya, dengan santun, dengan baik kita bermuamalah dengan dia.
Karena memang dia butuh itu. Kadang-kadang teman-teman walaupun kita sibuk sekali, kapan anak sudah bicara sesuatu tanggapi dulu. Kadang-kadang kita tinggalkan. Sudahlah nak, sana suruh cari kesibukan yang lain. Dia mungkin tidak tahu mau buat apa. Kalau kita suruh cari kesibukan, nanti akan dia cari kesibukan yang mungkin berbahaya bagi dia. Gitu kan? Hanya karena kita sibuk dengan handphone, hanya karena kita sibuk telepon orang, ya, tinggalkan dulu. Ibu-ibu lagi ditelepon sama temannya, maaf ya sebentar anak saya lagi pulang, nanti saya telepon balik lagi. Assalamualaikum, tutup dulu. Layani dulu anak tersebut, mungkin dia mau makan, dia mau minum. Memang anak-anak itu akan merongrong kita terus, pasti. Allah subhanahu wa ta'ala memang yang membuat itu. Dia tidak akan minta sama orang lain, tapi dia akan minta kepada kita. Dan itu sebenarnya kalau kita fahami secara kejiwaan, Allah lah yang buat dia seperti itu. Dia hanya minta sama kita memang. Dan memang Allah mewajibkan kita, bukan orang lain. Tidak akan turun beban hukum itu kepada orang lain, karena kita orang tuanya masih ada kan gitu. Maka ini sifat kasih sayang, lemah lembut dan belean dari orang tua. Biasa memeluk, biasa mencium, biasa mengelus kepala. Ini semua bagian daripada hal yang positif. Kata sebagian ulama, ada sebuah hadis Nabi SAW tentang anak yatim. Siapa yang mengelus kepala anak yatim, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap helai rambut yatim tersebut yang tersentuh dengan telapak tangannya. Jadi kalau misalnya kita pegang satu sisi kepalanya, gitu kan, maka berarti semua yang tersentuh dengan telapak tangan kita itu pahala. Kata para ulama, kalau anak yatim aja anaknya orang lain begini, bagaimana dengan anak sendiri? Maka tentu saja pahalanya lebih besar gitu ya. Seringnya mengelus mereka, seringnya berbagi kasih sayang, ini adalah bagian daripada syariat. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan. Jangan biasakan teman-teman anak-anak mengambil keputusan sendiri, belum umurnya mereka. Karena sibuk, si ayah sibuk, si ibunya sibuk dengan sekarang handphone ini, saya bilang kemarin ya, handphone lebih dicintai daripada anak. Handphone ditaruh di bawah bantal, anak di bawah kolong. Sehingga anaknya tidur di bawah, pakai lapis atau tidak, nggak masalah. Tapi handphonenya dirawat luar biasa. Anaknya jatuhkan handphone, anaknya luar biasa, sudah seperti buat kriminal besar. Padahal handphone bisa dibeli, gitu kan? Anak nggak bisa. Kadang-kadang orang pukul anaknya gara-gara handphonenya, dia nggak paham. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian anak-anak itu melakukan tanda kutip demo-demo kecil di sini, karena justru tidak ada perhatian dari orang tua. Ya, kapan anak itu menjatuhkan gelas atau sengaja berbuat apalah sedikit onar dia buat, itu sebenarnya dia mau lihat respon orang tuanya. Mungkin dia sebelumnya kalau Bapak Ibu review kembali, mungkin dia sudah coba ajak ngobrol, ibu apa ini, ayah apa ini. Kadang-kadang anak-anak itu mengulangi pertanyaan yang sama padahal dia sudah tahu. Hanya karena butuh perhatian orang tua. Misalnya dia tanya, ini apa? Padahal dia sudah tahu itu pulpen misalnya. Tapi dia sengaja nanya lagi. Hanya untuk butuh jawaban dari orang tua. Kadang-kadang bisa ditanya sampai 10-15 kali terulang-ulang. Jangan jenuh. Kan ayah sudah jawab nak. Kayak militer saja. Itu kan. Kan ibu sudah bilang. Dia cuma butuh perhatian. Nah kadang-kadang kalau kita tolak, sudah sana-sana cari kesibukan. Dia nggak tahu mau cari kesibukan apa. Kita aja orang tua kadang-kadang teman-teman, kalau lagi tidak ada kerjaan, kita bingung mau kerja apa. Apalagi anak-anak kita suruh cari kegiatan sendiri bagaimana. Kecuali Bapak Ibu duduk, ambilin buku, ini ya, gambar ini ya, tulis ini ya. Ibu kembali sebentar lagi, ayah kembali sebentar lagi. Mungkin. Itu pun kalau ditinggal dia masih bisa. Kalau kita suruh cari kegiatan sendiri nggak mungkin. Nah biasanya dia lakukan tanda kutip demo-demo kecil tadi. Jatuhkan benda, apalah pintu. Karena dia lihat dengan itu ternyata ada teguran. Nah teguran ini walaupun kita marah, bagi anak itu bukan marah. Bagi dia itu bentuk kasih sayang. Oh berarti dengan saya jatuhin piring, ibu saya jadi tinggalin handphonenya. Gitu kan? Ayah saya jadi tegur saya. Udah jatuhin piring aja tiap hari. Ya. Kemudian selanjutnya, yang ke-9, sangat mengutamakan penampilan luar pada anak. Tapi maksudnya di sini dia tidak perhatikan sisi dalamnya ya. Sibuk dengan penampilan-penampilan anak, belikan baju-baju yang mahal, bagus, tapi ini boleh, bukan tidak boleh. Tapi kadang-kadang ini membuat dia lupa mendidik bagian dalamnya, pokoknya luarnya saja.
Ini juga bisa melahirkan hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi kadang-kadang bahkan dipujilah, misalnya, oh tampannya, oh cantik ya, oh gini segala macam. Tapi nggak pernah ada pujian seperti ini dari sisi kejiwaannya. Misalnya kalau dia kayak sekarang bulan Ramadan dilatih puasa, sholat, nggak pernah dipuji. Ya. Saya jadikan, kalau saya pribadi tanamkan kepada anak-anak, ikut ke masjid itu jauh lebih mereka kejar daripada pergi ke supermarket misalnya. Jadi selalu kalau mau ke masjid saya buat seperti sesuatu suasana yang memang harus mereka ikut. Siapa yang mau ikut ke masjid nih? Ya, mereka mau. Apa alasannya? Karena memang saya buatin. Misalnya sementara jalan kita sholat, nanti dapat pahala, ya. Allah akan kasih pahala. Orang kalau sholat masuk surga. Ya, nanti kemudian di masjid habis sholat ada celengan, nih uang masukkan ke sana. Kayak ada kegiatan mereka lakukan gitu kan. Memang setelah dari masjid kita akan bawa dia ke supermarket beli es krim, beli segala macam. Tapi mereka lihat masjid ini sebuah program dan mereka suka dengan itu. Anak-anak saya suka sekali. Bahkan kalau tidak diajak ke masjid kadang-kadang nangis gitu. Karena menganggap mau ke masjid. Bahkan mereka tunggu kalau sudah mau azan saya lagi di rumah tunggu depan pintu supaya nggak ditinggal. Tapi kalau saya lakukan juga bentuk hukuman sederhana, kalau misalnya mereka main-main sama orang-orang di masjid, saya sudah bilang, ingat masjid bukan tempat main. Tempat main di sini, di tempat ada di rumah bagian sisi sedikit tertentu, ini tempat main kalian. Di masjid nggak boleh main ya? Iya iya. Tapi kadang-kadang dia nggak main nih. Kalau kakaknya mau jalan atau adiknya mau jalan dikorek sama salah satunya. Boleh main-main. Ya. Tapi rupanya ada anak-anak orang lain tidak didik anaknya begitu. Jadi lari-lari di sana. Dia tergoda juga. Keluar dari saf, main di belakang, gitu kan. Ribut nih. Orang-orang lari-lari sudah lupa kan anak-anak nggak ngerti. Maka selepas sholat biasanya kalau mereka tidak bergerak ikut sholat, saya acungkan jempol. Hebat anaknya Abati. Jempol gini dia juga jempol. Jempolnya ditaruh sama jempol saya dipenumbuhkan gitu. Ah, berarti hebat ya. Kalau dia main, dia datang habis sholat. Abati mau jempol? Enggak bisa. Tadi main. Enggak ada jempol hari ini. Nah, dia tunjuk kakaknya adanya itu kan. Nah, ya, mereka saling tuduh gitu kan. Tapi ada pelajaran. Dan karena main-main enggak ada supermarket sekarang. Enggak ada es krim. Nah, ada hukumannya. Alhamdulillah jadi jaga itu. Kadang-kadang kalau teman-temannya pada ajak main, sholat dulu, sholat. Ya, dia panggil sama dia gitu kan. Alhamdulillah ini ada. Jadi ada efek. Minimal kita mencoba. Insya Allah ada efeknya. Kemudian yang ke-10 terlalu baik sangka atau buruk sangka kepada anak. Jadi kita tetap harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun anak kita sekolah agama dan kita lihat penampilannya sudah bagus, tetap tidak boleh kita terlalu loss. Sangka baik sekali maksudnya terlalu berlebihan. Ya, jadi kita bangga, oh karena kita misalnya belum hafal satu juz pun Al-Quran, begitu anak kita hafal satu juz, wah anak saya hebat nih. Terus dipuji satu juz itu, sehingga anak bangga dan tidak lagi tambah juz kedua dan juz ketiga. Karena tolak ukurnya adalah diri kita, ini nggak boleh. Jadi jangan juga terlalu begitu ya. Tetap Bapak Ibu duduk, ada saatnya kita menjadi sahabatnya anak-anak, ada saatnya kita menjadi orang tua, ada saatnya kita jadi pendidik. Jadi sahabat itu kalau pulang sekolah, ibu-ibu terutama duduk sama-sama, tanya, nak tadi bagaimana, belajar apa, sambil duduk seperti temannya dia. Mungkin di meja belajarnya, mungkin di ranjangnya, ngobrol sama dia. Kemudian tanya, siapa teman-temannya yang prestasi di kelas? Oh si fulan. Kenapa prestasi? Oh biasanya nyatat kalau gurunya bicara. Kalau dia ditanya bisa jawab. Nah, misalnya kita bilang ayah atau ibu mau kamu seperti itu ya. Saya pernah gituin anak-anak. Alhamdulillah prestasi di sekolahnya bagus, ya. Karena saya bilang cari teman-teman yang baik itu. Siapa di kelasnya temannya yang malas? Oh ada si fulan. Kenapa? Kalau guru nerasin tidur. Ya nggak boleh seperti itu ya. Dan nanti kalau ketemu nasihatin misalnya. Alhamdulillah. Anak-anak sampai sekarang dengan izin Allah SWT di sekolah juara, gitu kan? Karena mereka coba kita tanamkan dari rumah seperti itu. Ya. Tentu ada plus minusnya, ada sedikit pengorbanan segala macam, tapi tetap saja ya kita coba untuk menyampaikan yang terbaik. Terlalu baik sangka atau terlalu buruk sangka, semua anaknya dicurigai.
Apapun dicurigai, gitu kan. Ini juga tidak boleh. Baik sangka ini misalnya tadi saya bilang jangan terlalu baik sangka. Baik sangka sunnah Nabi SAW. Tapi baik sangka berlebihan ini kayak misalnya tidak mau lagi nanya. Anaknya ini sudah sampai mana hafalannya, sholatnya terjaga atau tidak, di sekolah pergaulannya bagus. Karena kita tahu sekolahnya Islam, anaknya sudah pakai jilbab misalnya. Enggak cukup. Terus ada komunikasi. Ini terlalu berbaik sangka juga akhirnya membuat kita lost, tidak nanya lagi. Atau terlalu buruk sangka, semuanya dicurigai. Sehingga membuat anak itu tidak nyaman. Ya. Kedua hal ini harus diimbangi. Yang ke-11, membedakan di antara anak-anak dalam sikap dan kecintaan. Ini tidak boleh. Semua harus sama. Pernah Nu'man, pernah Bashir. Bashir ini sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu punya anak beberapa orang. Di antaranya yang masyhur adalah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia. Nu'man ibn Bashir terkenal. Ya, seorang perawi hadis yang cukup terkenal. Dan ahli ibadah lah di kalangan sahabat. Rupanya karena dia baik sekali sama ayahnya. Bashir ini pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin memberikan harta khusus buat Nu'man ini. Saya ingin anda menjadi saksi. Kata Nabi SAW, apa kau memberikan sama untuk anakmu semua? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu jangan jadikan saya sebagai saksi. Lalu Nabi SAW tanya, apa kau mau anakmu sama semua baktinya? Kata Bashir, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu sama ratakan mereka. Dan ketahuilah, kalau aku boleh mendahulukan, berikan lebih, aku akan dahulukan anak-anak perempuan. Tapi tidak boleh. Kalau dalam pemberian, harus sama semua. Laki-laki dan perempuan. Kalau dalam warisan, kalau kita sudah meninggal, itu baru laki-laki 2. Peninggalan. Tapi kalau pembagian harus sama. Ini diberikan motor harga 10 juta, semuanya harus sama. Atau memang motor itu ditaruh dengan tujuan untuk dipakai semuanya. Nah itu lain. Tapi tidak boleh kita lebihkan yang satu dibandingkan yang lainnya. Jangan kena, oh ini lebih tua, maka kita kasih lebih banyak fasilitas, tidak. Kecuali hal-hal yang tidak bisa dihindari. Kayak misalnya porsi makanan. Tentu anak SMA beda porsi makanannya dengan anak masih SD misalnya. Nah, itu berbeda. Atau ukuran baju. Kita nggak mungkin kasih baju bayi, ukurannya semua ditarik kepada anak SMA, nggak mungkin. Atau kalau anak SMA dikasih kepada bayi, kan tidak mungkin. Tapi kita, kalau saya pribadi, saya ambil nilainya. Misal anak yang SMP misalnya, kita belikan harga 300.000. Maka mungkin untuk anak bayi, kita bisa beli 3 atau 4 baju. Tapi nilainya sama. Kalau nilai pasti akan ketemu keadilannya. Jadi jangan jumlahnya, karena kalau jumlah nggak kita ketemu. Karena kalau kita cuma beli 1 baju masing-masing 1 semuanya, mungkin akan beda nilainya. Karena yang pasti yang lebih besar lebih mahal, kan gitu, contoh saja. Maka lebih baik kita pertemukan dengan nilai. Maka ini tidak boleh membedakan di antara cinta dan sikap, ya. Kemudian yang ke-12, tidak segera menikahkan anak sementara dia sangat membutuhkan untuk segera menikah. Ada tahapannya. Balik bagi laki-laki dan bagi anak laki-laki dan anak perempuan berarti masa di mana mereka sudah siap untuk yang laki-lakinya menumpahkan spermanya nanti adalah calon anak-anak, walaupun dia pada saat itu lebih baik dididik dulu baru dia menikah. Tapi berarti dia sudah punya sperma, bibit manusia, dan perempuan sudah punya sel telur, sudah punya juga kantong manusia. Dan itu umur mereka masih sangat kecil itu. Kan umur 12 tahun, kalau kita di Indonesia ini, di Asia Tenggara, mungkin sampai 14 tahun lah ya. Kalau di Timur Tengah, karena wilayahnya panas, Afghanistan, Timur Tengah itu beda. Umur 9 tahun orang sudah sudah haid biasanya. Ya. Di salah satu negara Timur Tengah itu, ada seorang ibu, itu umurnya 19 tahun punya cucu. Ya. Jadi rupanya dia, ini kisahnya nyata ada di sana ya. Jadi dia rupanya balik umur 9 tahun. Oleh ibunya dinikahkan. Oleh ayah ibunya dinikahkan. Jadi umur 10 tahun dia sudah punya anak. 1. Anaknya lahir perempuan. Anaknya perempuan ini umur 9 tahun dinikahkan juga. Oleh dia. Sama di umur 1 tahun setelah itu punya anak. Jadi dia umur 19 tahun ibu ini sudah punya cucu. Maksudnya bukan masalah pernikahannya ya, tapi kasus
baliknya itu yang sangat cepat memang ada. Kalau di Afghanistan, di Timur Tengah, anak-anak umur 14-15 tahun itu tidak heran kalau jenggotnya udah panjang. Ya, memang pertumbuhan badan mereka berbeda, mungkin karena cuaca ya. Kadang-kadang kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Beda kalau kita di garis khatulistiwa ini stabil gitu kan. Makanya masa haidnya atau masa baliknya pun lebih besar, lebih lambat. Tapi ini jadi pelajaran. Bahwasanya balik itu memang berarti sudah ada gairah kebutuhan seksualnya, biologisnya, dan itu berarti harus betul-betul diarahkan, tidak boleh salah di sini. Ya, termasuk masalah pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan walaupun itu sedikit menurut kita riskan, maka tetap kita jawab, gitu kan? Tetap kita jawab, gitu kan? Pernah anak-anak ini entah anak-anak saya masih kecil entah dengar nikah dari mana, gitu kan? Pernah mereka bicara satu sama lain, si kakak laki-laki, adiknya perempuan, 4 tahun sama 3 tahun. Lalu kemudian si kakak bilang, nanti kalau aku besar aku mau nikah sama ini, ditunjuk adiknya. Dia nggak tangkap, 4 tahun belum paham, 5 sama 4 tahun. Ya 5 tahun ini nggak ngerti kan? Aku nanti mau nikah sama ini, sebut nama adiknya. Saya dengar, sebentar nak, menikah itu bukan dengan adik kakak. Kan kita harus jelaskan, karena mahram itu nggak boleh menikah, hukumnya haram. Nggak boleh didiamkan, nggak boleh dianggap lucu saja. Nggak boleh menikah harus sama orang lain, nggak boleh adik kakak. Dijelaskan. Dan ternyata kalau kita jelaskan anak-anak, maka dia faham, gitu kan? Ya lebih unik. Lalu kemudian dia kalau gitu berarti aku nikah sama siapa? Nikah sama orang lain selain saudara. Ada namanya hukum mahram. Sama umi nggak boleh, sama khalati saudarinya umi nggak boleh, gitu kan? Sama ini nggak boleh, sama wanita lain dibolehkan, gitu kan? Insya Allah nanti kalau sudah balik, sudah besar, nanti abah dinikahkan, ya. Terus saya sempat bercanda sama anak saya. Anak saya laki-laki kebetulan namanya Uwais, umurnya sekarang 6 tahunan. Saya bilang nanti insya Allah kalau Uwais menikah, istrinya 4. Saya gituin. Saya menyampaikan ke dia, karena Islam boleh nikah 4, gitu kan. Rupanya subhanallah anak-anak ini nangkapnya, itu sebuah instruksi. Padahal saya menyampaikan dia seperti penjelasan hukum kan. Jadi dia kemana-mana, Wes kalau besar istrinya 4. Sampai neneknya bilang, Wes 1 aja. Enggak, 4. Abati bilang 4. Jadi kadang-kadang subhanallah ada sisi positif, ada juga harus hati-hati kadang-kadang ya. Tapi ya saya anggap itu sebuah hal yang positif saja gitu kan. Mungkin dia jadi faham. Paling tidak masalah pernikahan, dia tadi bilang mau nikah sama adiknya, dia udah paham nggak boleh. Karena mahram, gitu kan. Ini haram dalam Islam. Dalam bab perzinahan kan yang paling tinggi itu zina dengan mahram. Kalau zina antara ibu sama anak, ayah sama anak, saudari sama saudaranya, ini hukumnya berbahaya nih. Langsung dihukum mati. Ya. Ini dirajam, nggak boleh. Karena berbahaya kalau mahram dengan mahram ini ya. Nah nanti anaknya siapa ini, gitu kan? Udah jelas ini adik kakak, berbahaya sekali. Maka ini hukumnya berbeda sendiri bab zina. Karena bab zina itu tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi tadi zina sama mahram, baru zina sama istri mujahid, baru zina sama istri tetangga, baru kemudian zina secara umum, gitu kan? Maka ada bab-bab, ada tingkatan sendiri. Nah di sini teman-teman sekalian, kalau anak bertanya masalah pernikahan atau mengungkapkan ibu ayah temanku sudah ada yang menikah, misal dia masih SMA kelas 1, dudukkan langsung, rangkul dia baik-baik. Oh Masya Allah bagus itu, sudah menikah. Memang orang tuanya izinkan menikah? Iya, baik. Insya Allah nak, kalau selesai SMA kamu juga ayah nikahkan atau ibu nikahkan. Dirangkul. Ah kamu masih anak ingusan bicara nikah. Kan langsung dipatahkan semangatnya, kenapa? Kan nikah positif. Gitu kan? Banyak orang subhanallah bangga, anaknya gonta-ganti pacar, tapi dia ya malu dengan anaknya menikah. Ya. Lebih baik pacarnya datang hari ini, tetangga tanya, siapa itu? Pacar anak saya. Anak perempuannya dibawa malam minggu pergi kemana? Allahu a'lam. Dingin-dingin, panas-panas dibawa pergi. Ya. Lalu masuk bioskop, dingin-dingin, akhirnya tidak berzina. Bohong. Ya. Dibawa kemana-mana kan jadi masalah. Izin. Seakan-akan pacarnya datang, izin ya tante, om ya. Maksudnya mau izin berzina sama anakmu nih.
Itu kan bahasa langsung. Pacaran sebelum nikah sama saja zina. Orang jalan berduaan, pegang-pegangan, ciuman, ujungnya berzina. Gitu kan. Maka ini teman-teman banyak orang bangga. Oh itu pacar anak saya. Bulan depan putus, datang pacar baru. Tetangga tanya lagi siapa? Itu pacar anak saya. Yang bulan lalu mana? Anak saya nggak cocok, putus. Putus sampai 5 kali, 6 kali, tidak apa-apa. Nggak malu. Tetangga tahu, keluarga tahu, nggak masalah. Bahkan lebih parah kadang-kadang pacarnya itu yang belum halal, boleh masuk rumah. Boleh tidur sama anaknya. Masuk kamar bolak-balik. Kan banyak kasus begitu. Kan ini aneh. Dan ini di Jakarta terjadi itu. Ya, dan ini sayang sekali. Tapi kalau pasang tenda depan rumah menikah, oh ini memalukan. Masa nikah muda? Loh kalau zina boleh. Kalau nikah nggak boleh. Ini terbalik pendidikannya ini. Maka kalau kapan anak singgung masalah pernikahan, rangkul itu. Positif sekali. Gitu kan? Apalagi kalau punya anak perempuan memang sudah biasa. Karena ada lamaran-lamaran yang datang gitu kan. Itu udah biasa. Maka besarkan jiwanya gitu kan. Supaya dia mau merangkul itu. Dan di sini harus hati-hati kapan orang tua itu melihat potensi anaknya sudah besar. Sudah cukup. Dan dia bisa. Dan yang melamar juga orang baik. Atau yang dia mau lamar orang baik ya. Maka ini bisa berdosa kalau kita sengaja tidak melakukannya itu. Tak boleh sama sekali karena dia lebih butuh, dia lebih tahu kebutuhannya. Ada beberapa ikhwah kita ikut pengajian, rupanya mereka masih di tingkat-tingkat awal kuliah, tapi mereka sudah ikut pengajian, udah tahu mana halal mana haram nih. Dulunya bebas sih, masuk di kampus tingkat 1, tingkat 2, begitu masuk tingkat 3 ikut pengajian, lalu melapor sama saya di pengajian, Ustaz, di kampus fitnahnya besar sekali. Perempuan tidak pakai hijab, pergaulan mereka bebas, malam minggu, hari Sabtu, minggu mereka keluar kota sama-sama, pergaulan bebas sekali. Jadi sekarang kita sudah tahu hukum, Ustaz, tidak boleh ini semuanya. Tapi kita bicara juga sama orang tua, mau nikah tidak diizinkan. Harus bagaimana sekarang? Mengekang ini susah. Nah ini karena ada egoisme dari orang tua tadi. Seakan-akan salah kalau anaknya belum selesai kuliah, baru kemudian dinikahkan. Saya selalu ulangi kalimat ini ya. Tidak ada hubungannya antara mengerjakan ibadah dengan prestasi dunia. Sama sekali nggak ada hubungannya. Jangan nanti ada mobil sama motor baru mau ke masjid. Enggak, jalan kaki. Nggak ada hubungannya antara menikah dengan selesai kuliah. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Nanti mau berikan makan apa Ustaz? Ya, kita orang tuanya tambah 1 piring di meja makan kita untuk anak mantu. Nggak apa-apa. Tapi anak kita aman. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang luar biasa itu. Luar biasa. Saya ingatkan kepada istri saya, anak-anak ini kapan sudah dewasa insya Allah, ada jodohnya sudah nikah, selesai. Saya nggak akan tahan anak-anak ini. Nggak boleh, itu amanah dari Allah SWT. Dan kalau sudah menikah, apalagi kalau anak perempuan sudah pindah ke kewajiban suaminya. Kalau suaminya pun masih butuh didikan, kita didik. Gitu kan? Butuh modal, kita berikan modal. Gitu kan? Kan sama saja anak kita. Kalau kapan seseorang laki-laki sudah nikah sama anak perempuan kita, atau anak perempuan nikah sama anak laki-laki kita, maka itu sudah jadi mahram abadi kita. Kadang-kadang namanya mantan mertua, tidak namanya mantan anak mantu. Sekali saya akad nikah dengan seorang wanita, ibunya itu mahram saya abadi. Ayah saya mahram abadi istri saya, walaupun naudzubillah terjadi perceraian. Maka itu harus difahami. Maka ini anak kita juga berarti. Kita seperti tambah anak ke dalam rumah, gitu kan? Baik, selanjutnya, jadi kalau dia butuh menikah disegerakan ya. Yang ke-13, menunda-nunda pernikahan anak gadis bahkan cenderung diperdagangkan dan untuk mencari kekayaan. Ini sebagian orang ini. Ini bisa merusak moralitas. Karena kebutuhan biologisnya sudah ada, akhirnya dia jadi berbuat zina ya. Ada orang begitu, jadikan anak-anak gadisnya ada 4-5 orang. Jadilah ini ajang bisnis. Mau nikahi anak saya tapi 100 juta, 200 juta. Dan begini dan begitu. Uang itu diambil sama orang tuanya. Sedikit buat acara 30 juta sisanya diambil. Ini bagaimana caranya? Anak dijadikan ajang bisnis. Kalau perlu kita sebagai orang tua yang biaya anak kita, kok malah terbalik ini. Dan ini subhanallah di sebagian suku kita di Indonesia ini perlu diperbaiki. Jadi sebagai sebuah kebanggaan. Dan itu tidak mungkin anak faham kecuali dari orang tuanya. Ya, saya pernah dengar begitu. Jadi kalau kakaknya yang perempuan dilamar 30 juta, adiknya harus 40 juta. Adiknya lagi harus 50 juta. Jadi kalau ada yang ke-15 ini luar biasa. Ya. Nah.
di atas 150 juta. Bagaimana caranya? Memang nikah ajang bisnis? Bukan, teman-teman. Kita ibadah, kita mencari di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, 3 orang pasti Allah kasih rezeki, dijadikan kekayaan. Ya. Itu kalau memang mereka lakukan karena Allah SWT. Yang pertama itu adalah mukatib. Mukatib itu budak yang mau bebasin dirinya. Dia bilang sama majikannya, saya mau bebas. Bagaimana caranya? Misalnya majikannya bilang, kau bayar 10 juta dengan saya. Lalu si budak bilang, saya cicil ya, setiap bulan 1 juta. Jadi 10 bulan saya bebas. Maka ini pasti Allah kasih rezeki. Yang kedua, mujahid di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang menikah karena takut berbuat perbuatan zina. Allah janjikan kekayaan. Jadi Allah akan berikan rezeki. Nanti akan dapat rezeki di situ. Kata Nabi SAW, kejarlah kekayaan itu pada pernikahan. Jadi bukan berarti kita harus berdagangkan anak kita. Sudah ada rezekinya di situ sendiri. Kita juga ada rezeki, ada pahala yang kita dapatkan. Yang ke-14, ya ini juga termasuk, ada juga orang yang kadang-kadang menunda-nunda pernikahan anaknya tanpa dia sadari. Anak perempuan itu kalau sudah 20 tahun, 25 tahun, apalagi kalau sudah sampai di angka 30 tahun, itu sudah terlalu jauh. 30 tahun itu sudah terlalu jauh, teman-teman sekalian. Kenapa jauh? Karena batas dari balik dia dengan 30 tahun itu jauh sekali. Misal dia balik umur 12 tahun, ya. Kalau ditunda sampai 30 tahun dia baru nikah, berarti dia melewati masa yang dia siap jadi istri dan ibu itu lebih lama daripada masa dia sebelum balik. 12 tahun sebelum balik, ini 18 tahun dia tertinggal dalam masa itu. Ini tidak boleh kita tunda-tunda. Apa alasannya? Ya. Jadi kalau sudah ada orang datang agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkan. Ya. Saya dengar beberapa masyayikh, Masya Allah, ulama-ulama kita di Saudi itu, mereka menikahkan anak-anak mereka sangat muda, sudah dinikahkan semua. Lalu kemudian dididiklah oleh mereka. Jadi anak mantu ini seperti tambahan anak yang dia harus bantu juga. Dia bantu, dia didik, dia segala macam. Kalau ada yang mapan, alhamdulillah jauh lebih baik tentunya. Yang ke-14, menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak setara dari sisi agama serta benci terhadap anak perempuan. Jadi salah satu yang boleh kita tanya sebagai ayah atau wali anak perempuan, kalau anak kita perempuan, adalah tanya si calon anak mantu ini, bagaimana visi misi dia, bagaimana dia dari sisi agama. Tanya sholatnya, tanya puasanya, kegiatannya, hadir pengajian di mana, ya, pernah belajar agama sama siapa, atau kita tanya kepadanya beberapa hukum agama yang kita tahu, ya. Kalau seorang ustadz dia bisa tanya, tapi kalau orang umum misalnya kita bisa tanya apa yang kita tahu, mungkin dia bisa jawab sesuai dengan yang pernah kita pelajari, ada dalilnya, itu bagus. Juga dari satu sisi, bagaimana jelaskan tentang dia mendidik anak. Ini perlu selalu ditanya ini. Calon mempelai laki-laki tanya kepada calon mempelai perempuan, dan calon mempelai perempuan tanya kepada calon mempelai laki-laki. Juga orang tua tanya kepada anak-anaknya atau calon anak mantunya. Bagaimana mereka memandang sisi pendidikan anak. Ya. Jadi mungkin dikasih gambaran, biar dia kasih gambaran. Dia mengatakan misalnya, oh kalau saya suka sama anak-anak, ada ponakan saya kadang-kadang saya gendong begini dan begitu. Ada memang orang subhanallah kelihatan begitu ya, suka dengan anak-anak. Cirinya itu dia sayang sama ponakannya kalau dia belum nikah ya. Ada anak-anak orang diajak main, bercanda sama dia, ini bagus. Ini calon pasangan yang sangat baik. Karena ada laki-laki, ada perempuan tidak suka sama anak. Ini bukan calon pasangan yang tepat ya. Makanya Nabi SAW suruh nikahi wanita dua sifatnya, al-wadud dan al-walud. Wadud itu penuh kasih sayang dan juga ya subur, gitu kan. Ciri kadang-kadang perempuan tidak suka anak itu begitu. Kalau anaknya datang, sudah sana-sana, suruh mbaknya yang pegang. Dia gendong anak aja dalam 1 minggu mungkin cuma sekali. Cuma lihat anak pada saat mau pergi, oh ya sudah makan ya, siapin pergi, sibuk dengan kesibukan sendiri. Ini nggak boleh ini. Harus ada waktu buat anak ngobrol segala macam. Kita nggak tahu apa yang dicekoki oleh pembantu kepada dia. Ya, sayang akhirnya tumbuhlah anak yang kita harapkan kader umat ini seperti seperti alam pikirannya si pembantu ini. Baik kalau dia orang baik, kalau enggak jadi masalah ini. Ya. Kemudian 15, menama anak dengan nama-nama yang tidak baik. Ya.
mungkin hanya sekedar membanggakan seorang tokoh yang itu jauh dari agama, ya. Maka ini juga tidak baik. Ini sudah kita jelaskan pada saat membahas nama-nama yang baik, ya. Kalau masih ingat, insya Allah nama-nama yang baik adalah semua nama penisbatan kepada penghambaan kepada Allah. Kalau laki-laki Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur dan seterusnya. Perempuan Amatullah, Amatur Rahman. Ini yang paling afdal. Karena kata Nabi SAW, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Kalau perempuan Amatullah dan Amatur Rahman. Kemudian datang bagi laki-laki semua nama nabi-nabi, Adam sampai Muhammad alaihissalam. Kemudian perempuan adalah para ibu nabi atau istri-istri nabi, ya. Kemudian datang setelah itu semua nama sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, laki-laki dan perempuan. Lalu datang semua nama yang memiliki makna yang baik. Apapun sifatnya itu boleh. Jadi jangan memiliki nama-nama yang tidak baik bagi anak-anak, tidak jelas. Dan kalau ada nama memang tidak baik secara makna, maka sunnahnya mengubah, diganti nama itu. Yang ke-16, orang tua terlalu lama berada di luar rumah, jauh dari anak-anak. Ini termasuk bisa merusak pendidikan anak. Jadi sesibuk-sibuknya harus tetap ada waktu di rumah. Ya, kalau darurat keluar, terutama ibu-ibu ini. Maaf saya bahasakan ini karena memang itu tanggung jawab utamanya ibu. Ayah tugasnya membiayai ibu sama anak. Ibu-ibu yang punya tanggung jawab jaga harta suami dan anak-anaknya. Maka ini jangan sampai banyak kesibukan di luar yang membuat anak-anak terbengkalai. Ya. Harus dibawa, dididik, ditanya. Kalaupun kita keluar telepon, tanya di rumah siapa yang diamanahkan, bagaimana keadaannya, sudah makan belum, gitu kan. Kalau kita pulang, luangkan waktu buat mereka, rangkul, peluk, ajak ngobrol, ya, bagaimana mereka buat apa hari itu, makannya sudah atau belum, dan seterusnya. Dan usahakan yang ditanya kepada anak-anak ini yang didahulukan adalah hubungannya dengan Allah SWT, ya. Sudah sholat belum nak? Sudah baca Quran belum hari ini, ya. Baru kemudian kita tanya yang lainnya. Kasus makan, minum itu nanti yang kedua, yang ketiga kita tanya. Yang pertama masalah ibadahnya dulu. Kemudian yang ke-17, berdoa keburukan terhadap anak. Ya, ini kalimat-kalimat bisa jadi doa seperti kamu nakal sekali ya. Kalimat ini bisa jadi doa, ya. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kalimat buruk buat diri kalian, harta kalian dan keluarga kalian, karena bisa saja malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadilah. Ya. Suami istri bilang, saya nyesal nikah sama kamu, nanti jadi nyesal benar. Ya. Kamu ini jahat sekali, jadi jahat benar nanti. Jadi kan? Jadi nggak usah kita ucapkan kalimat tersebut. Lebih baik kita ucapkan kalimat-kalimat yang positif, ya. Jadi anak-anak itu juga harus diucapkan kalimat yang baik. Jangan selalu ucapkan kalimat tidak baik. Karena kita mengatakan kamu nakal sekali, terekamlah di benak dia, oh saya harus nakal. Ya. Maka itu bisa terekam, beda antara kita sama anak-anak. Kemudian yang ke-18, membiasakan anak dengan kebiasaan jelek, ucapan pedas, kotor atau akhlak yang hina, ya. Ini tentu karena biasanya orang tuanya mengucapkan kalimat ini di depan anak-anaknya. Ya. Ini termasuk mungkin masalah hal-hal yang semoga Allah jaga kita tentunya, ya. Kalau terjadi keributan antara suami istri, maka kalimat-kalimat kotor ini jangan keluar sehingga didengar oleh anak dan dijadikan sebagai pegangan. Karena setiap kali anak melihat itu, dia menganggap itu didikan. Dia tidak menganggap itu negatif. Dia bisa menganggap itu adalah sebuah didikan yang harus dia terapkan. Ya. Sama masuk dalam masalah ini tentu masalah tontonannya harus hati-hati. Ada orang menganggap remeh masalah itu. Kita saja orang dewasa kalau nonton misalnya ada, maaf, cuplikan ciuman, itu tidak boleh dalam Islam. Karena kita anggap itu cuplikan yang haram dalam Islam. Bukan mahram mereka saling lakukan. Apalagi kalau sampai perzinahan. Maka kalau kita nonton, mungkin kita akan mengatakan paling rendah kita bilang, oh itu tradisi orang non-muslim. Misal, kalau kita nonton film barat misalnya, oh ini tradisi orang non-muslim. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh. Cuma kalau anak-anak beda. Kalau mereka tonton itu, mereka nggak paham seperti kita. Mereka akan bilang, oh kalau saya besar, saya harus begitu. Punya pasangan, saya harus buat seperti itu. Kalau tontonannya lembut, dia akan melakukannya dia akan ikuti itu, berikan lembut. Kalau dengan keras, kriminal, pemerkosaan, dia juga akan lakukan itu. Itu yang direkam di benak dia, walaupun dia tidak ngomong. Saya sempat
berbicara dengan seorang teman di Madinah, Dr. Hussein Hafizahullah, sahabat saya. Kemudian kami bicara masalah pendidikan anak waktu itu. Dan sempat dia cerita, dia bilang, ada teman saya, anaknya itu hafal 30 juz Al-Quran. Masih SD kelas 2 atau kelas 3. Ayahnya sama ibunya sangat ketat dengan anak ini, Masya Allah. Diawasi terus. Pergaulannya diawasi, sekolahnya diawasi. Dan tinggal di Saudi, di Madinah. Madinah ini tidak pernah dicampur laki-laki perempuan. Di Saudi ini. Sekolahnya pisah, segala macam pisah. Dia cuma ketemu sama mahram-mahramnya saja. Di rumah gitu loh. Terus beliau cerita, dia bilang, teman saya ini satu waktu pengen tes anaknya. Anaknya masih kelas 2 SD. Lewat ayat di dalam Al-Quran tentang wanita. Dan ada masalah biologis. Ya, masalah haid. Gitu kan. Dalam surah An-Nisa ada dijelaskan masalah itu. Maka temannya Dr. Hussein ini bilang, saya mau tes anak saya mau tahu dia faham gak ayat ini. Nah, kamu faham gak masalah haid itu? Paham gak masalah ayat berbicara masalah dalam surah Al-Baqarah bolehnya menggauli istri di malam hari Ramadan? Tiba-tiba temannya ini, si ayah ini kaget tuh, anaknya bilang, ayah kalau saya jelaskan ayah marah gak? Kata ayahnya, tidak nak, silakan jelaskan. Kata ayahnya, anak saya menjelaskan masalah biologis seperti sudah nikah 10 tahun. Itu begini, itu begini, itu begini. Padahal anaknya ini dijaga ketat sama dia. Maka dia bilang kalimat ini, subhanallah. Dia bilang, kami diskusi waktu itu, subhanallah, tidak tahu bagaimana kalau anak kita nggak jaga. Ini dijaga aja begini. Faham segala macam hal. Bagaimana kalau dia tidak dijaga? Gitu kan. Maka bisa lost control. Jadi bukan berarti anak diam berarti dia tidak faham ya. Belum tentu. Mungkin malah anak diam itu punya banyak yang dia simpan. Kadang-kadang dia takut bicara sama orang tua karena orang tuanya terlalu keras. Sehingga dia kalau ketemu temannya dan temannya siap mendengar curhatnya, maka diungkapkanlah semua pada temannya tersebut. Maka ada saatnya di mana kita jadi teman dia, sahabat dia. Sepahit apapun anak kita cerita teman-teman kejadian di sekolah, jangan dimarahin. Tapi jelaskan positif negatifnya perbuatan itu. Itu yang harus kita lakukan. Supaya betul-betul jelas ya, bahwasanya ini baik, ini buruk. Dan dia meninggalkan dengan sepenuh hati. Dan dia tidak rasa takut gitu kan. Oh, ada tadi ibu, ayah, teman saya berita di sekolah hamil di luar nikah. Jadi jangan langsung marah. Enggak. Duduk nak. Itu hamil di luar nikah berarti perbuatan perzinahan. Allah haramkan. Enggak boleh. Lalu dijelaskan efek-efek negatifnya. Kalau hamil di luar nikah itu anaknya tidak jelas ayahnya siapa, tidak ada warisan di antara mereka, gitu kan? Karena tidak ada warisan bagi anak zina, gitu kan? Tidak ada penisbatan nama, gitu kan? Dan itu Allah murkahi, dosa besar. Kalau dia belum nikah hukumnya harus dicambuk 100 dera, diasingkan setahun. Kalau sudah nikah malah dirajam, dijelaskan hukumnya. Supaya dia meninggalkan, dia tahu oh itu salah dan ini konsekuensi hukumnya, gitu. Jangan cuma sekedar oh buruk tuh temanmu, ya, jangan seperti itu. Apa masalahnya apa? Anak-anak butuh penjelasan. Kita kalau larang seseorang sesuatu, jelaskan kenapa. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan sungguh sempurna pendidikan orang tua pada anaknya kalau setiap kali dia jelaskan sesuatu dia ikutkan dengan dalil yang dibaca lengkap. Misalnya tinggalkan sholat, nah nggak boleh tinggalin sholat karena Allah haramkan. Ini loh hadisnya. Ya, perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, ya, dan orang kafir bisa masuk ke neraka. Jadi dia tahu tentang penjelasan kenapa itu dilarang. Itu insya Allah sekali saya kita jelaskan. Selebihnya dia sudah tahu itu tidak boleh karena alasan ini. Bahkan bukan mustahil dia bisa jelaskan ke teman-temannya itu. Kemudian selanjutnya yang ke-19, mengerjakan kemungkaran di hadapan anak dan membawa kebiasaan buruk ke dalam rumah. Misal orang tua, ayah yang merokok, dia bawa ke rumah, dia merokok depan anak-anaknya gitu kan. Atau apalah kebiasaan buruk. Termasuk adab-adab ya. Saya ingat dulu subhanallah waktu di Makassar waktu saya masih kecil. Saya ingat betul di rumah tangga kami itu, di rumah orang tua segala macam. Itu dilarang sekali anak-anak ngelonjorin kaki ke depan orang tua.
Saya ingat betul saya masih kecil itu. Walaupun pegel kaki, kadang-kadang kita ngelonjorin langsung ditegur sama orang tua. Baik nenek saya atau kakek atau nenek atau karena kakek saya meninggal saya masih kecil. Nenek atau orang tua saya pasti diingatkan. Sehingga terbawa betul, tertanam betul adab itu. Saya merasa nggak sopan kalau saya ngelonjorin kaki. Walaupun sebaya dengan saya, walaupun anak saya pun saya nggak ngelonjorin kaki di depan mereka. Terbawa sampai sekarang gitu. Dan saya menganggap itu akhlak yang positif. Jadi menghormati orang gitu ya. Maka ini perlu ada penanaman seperti ini kepada anak-anak. Bukan malah sebaliknya. Depan anak langsung kita duduk di atas sofa, kakinya naik di atas meja. Anak-anak melihat itu. Maka yang pertama dia tangkap, oh bisa saya naikin kaki di atas meja. Mungkin nanti kalau si ayah sudah pergi, anaknya lakukan, ibunya marah. Dia akan bertanya-tanya, kenapa saya dimarahi? Kenapa ayah boleh? Gitu kan? Maka ini juga pola pendidikan. Jadi kita harus hati-hati memang. Masuk itu kita jadi kayak perhatian anak ya. Saya perhatikan di rumah itu kalau saya masuk apa saja yang saya lakukan. Anak-anak pada ngumpul di belakang saya semua. Ngelihat. Buka baju pun dilihat sama mereka kadang-kadang. Saya kalau buka gamis, alhamdulillah ada kaos dalam, ada celana segala macam. Tapi saya buka gamis mereka lihat. Kalau saya gantung di gantungan, mereka lihat, diperhatikan. Saya melihat dari tatapan mata ini mereka lihat itu. Mereka ambil pelajaran dari situ. Makanya kalau masuk kamar mandi, tidak boleh ikut masuk kamar mandi ya. Kadang-kadang mereka mau ikut untuk ngobrol mungkin sama orang tuanya. Tidak boleh kamar mandi, nggak boleh untuk ngobrol, nggak boleh untuk masuk gini-gini. Udah, mereka tunggu di depan. Walaupun kadang-kadang nggak sabar, ketuk-ketuk pintu terus. Ya. Jadi semua jenis kemungkaran. Kalau kemungkaran ini jelas dosa besar ya. Kalau ada dosa-dosa yang dilakukan depan anak. Tapi termasuk tadi saya bilang hal-hal yang sederhana adalah adab-adabnya. Cara duduk, cara makan, ya, cara minum. Ya. Perlihatkan kepada anak cara minumnya. Kalau perlu sambil menyampaikan, sunnahnya Nabi minum air pakai gelas gini baca bismillah. Tangan kanan ya. Bismillah, kemudian lepas alhamdulillah. Kasih pendidikan. Ya. Sehingga dia tahu. Ini kadang-kadang dia di depan anak ambil botol, nggak tuang di gelas, langsung minum di situ. Enggak bismillah, enggak apa. Bunyi lagi seperti gentong. Nah. Luak, minum air. Ini kenapa kok enggak ada adabnya? Anak-anak lihat itu, oh begitu caranya. Gitu kan. Diambil pendidikan. Ini masuk dalam masalah kemungkaran sebenarnya. Kemudian yang ke-20, problematika dan kerancuhan perilaku kedua orang tua. Ini mirip dengan tadi sebenarnya. Sikap-sikap dari orang tua yang salah sehingga mendidik mereka menjadi seperti itu. Yang ke-21, terlalu percaya kepada pembantu dalam mendidik anak. Ya, jadi teman-teman, maaf saya bahasakan ini, jarang sekali ada pembantu rumah tangga memang yang berpendidikan. Kan memang begitu. Saya yakin kalau mereka berpendidikan tinggi sarjana, mereka akan kerja di kantor kan gitu. Nah, sudah alam. Nah sekarang kalau dia SD mungkin tidak sekolah, SMP atau dia sekolah sampai SMP saja. Lalu kemudian kita titipin anak. Titip anak itu untuk bersihin, ya, untuk buatin makanannya, iya, itu pun kita pandu. Buat makanan seperti ini ya, cara jaga kebersihannya begini, tangannya ditutup pakai ini misalnya, atau makanan kalau tidak dimakan tutup pakai ini, campurannya ini misal. Tapi pendidikan jangan, pendidikan harus kita, nggak boleh dibiarkan pembantu yang didik ini. Kecuali jarang terjadi kalau Allah SWT berikan kita pembantu yang luar biasa. Mungkin sudah ikut pengajian, sudah faham segala macam, dan memang dia walaupun belum menikah mungkin dia punya jiwa keibuan segala macam, diajari anak kita doa, ini itu oke, positif. Tapi kalau enggak, jangan, pendidikan enggak boleh dipercayakan. Berbahaya, apalagi kalau dasarnya orangnya awam, ini bahaya. Dia bisa ngajarin anak-anak macam-macam. Ya, kadang-kadang anak-anak subhanallah tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba datang sudah bisa joget-joget, nyanyi-nyanyi, gitu kan. Saya pernah datang, anak saya yang laki-laki itu datang tiba-tiba nyanyi di depan saya. Kapan nih anak kita ajar nyanyi? Enggak pernah diajar nyanyi. Ternyata dia jalan ketemu sama beberapa orang di komplek perumahan, mereka nyanyi-nyanyi. Subhanallah, dalam 3 kali 4 kali lantunan dia sudah hafal. Masuk ke rumah dia nyanyi. Rupanya mereka nyanyi sambil ketawa-ketawa di luar. Oh ini berarti gembira. Datang ke depan saya nyanyi-nyanyi gitu. Nah nggak boleh orang nyanyi nak, ya harusnya mengaji, ya gitu. Harus menjadi orang yang hafid Quran.
Jadi sekarang alhamdulillah motivasinya dia, wes harus hafal Quran ya, anak laki-laki saya. Iya insya Allah berarti. Dia bilang gitu, masih 6 tahun ya. Terus dia bilang, insya Allah wes mau jadi imam masjid haram. Oh iya insya Allah, bagus. Jadi imam masjid haram, benar gitu kan. Gak apa-apa, tapi harus hafal Quran kalau gitu. Sama tadi kalau dia bilang lagi, kemarin saya meeting sama beberapa pengurus masjid di restoran, kemudian wes ikut rupanya anak saya laki-laki ini, karena saya bawa anak laki-laki saya pertama. Dia ikut, mau ikut sama Abati, baiklah. Begitu duduk, rupanya yang dia promosikan kepada pengurus masjid, Abati nanti wes kalau besar nikah 4 ya. Itu yang dia bilang gitu kan. Terus pengurus masjid bilang, apa wes? Iya nikah 4. Anak Abati bilang gitu. Baiklah, akhirnya saya bilang, boleh nikah 4, tapi syaratnya wes sudah harus dewasa dan hafal Quran. Kalau itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau belum hafal surah-surah Al-Quran nggak boleh. Terus dia diam. Ya. Paling tidak dia sudah merenungi masalah. Oh berarti ada syarat nih. Harus Al-Quran. Baiklah. Yang ke-22. Membiarkan anak perempuan atau istri ke pasar tanpa ditemani mahram. Ya ini mesti demi untuk menjaga keamanan ya. Kalau bapak ibu punya anak laki-laki itu memang sudah punya sifat mau melindungi. Sangat bagus itu. Jadi coba biasakan. Saya kalau mau keluar saya bilang sama anak saya laki-laki itu kan. Ya, nanti wes jaga rumah ya. Jaga umi ya. Jaga adik-adik. Iya, iya. Itu rupanya kalau saya pergi memang dia lakukan itu. Jadi kalau ada tamu datang, umi pakai hijab. Nah, dia marahin uminya gitu kan. Dia ingatkan adiknya kalau mau keluar, nggak boleh kamu keluar gini. Jadi dia ada amanah itu. Itu sangat baik kalau anak laki-laki itu kita biasakan begitu. Ibu-ibu juga kalau jalan usahakan jangan sendiri, bawa anak-anak. Subhanallah terutama kalau ada Allah karunia anak laki-laki ya ini luar biasa. Karena anak laki-laki walaupun kecil itu kalau ada penjahat dia lihat anak laki-laki. Sama-sama laki-laki masih ada rasa takutnya. Ya, masih ada rasa segannya gitu. Kemudian selanjutnya yang ke-23 teledor dalam masalah hubungan telepon tanpa kontrol dan membelikan telepon genggam untuk anak. Ya, ini tentu harus ada umurnya. Kapan kita kasih telepon, kapan tidak ya. Nah, apalagi kalau penyalahgunaan penggunaan ini hati-hati karena banyak sekali perusakan terjadi justru dari handphone itu. Ya, tontonannya segala macam ini harus hati-hati dikontrol benar-benar. Ya, diberikan masukan-masukan kalau mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bahkan diawasi kalau perlu. Ya, setahu saya bisa ditutup kok beberapa program di handphone itu untuk supaya tidak dia buka ya. 24 orang tua kurang perhatian terhadap bacaan anak-anak. Dari sekarang diberikan buku-buku cerita tentang nabi-nabi, para sahabat, orang-orang soleh ya. Jadi jangan lagi kembali kepada dongeng-dongeng palsu yang saya bilang kemarin ya, kisah Spiderman, Batman, kisah Cinderella, ya kisah apalah, kadang-kadang itu banyak sekali ya. Saya juga waktu kecil dulu banyak sampai saya baca karena suka membaca, maka saya dulu suka baca komik-komik ya. Maka banyak saya tahu tentang kisah komik-komik. Akhirnya subhanallah setelah dewasa saya pelajari ini semua banyak sekali umur yang terbuang dulu nih. Ya, bukan kesalahan orang tua, tapi mungkin karena saya bergaul sama teman-teman di sekolah, ya, saya jadi ambil pelajaran, oh teman-teman ini pada bahas masalah komik siapa nih gitu kan. Saya kadang-kadang anak-anak begitu pulang sekolah, ada saja tokoh baru yang disebutkan namanya aneh-aneh gitu. Apa itu? Itu loh kartun ini, itu loh begini. Ya masa abadi nggak tahu ketinggalan gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi saya bilang, enggak bukan ketinggalan, itu toko apa? Mana? Dilihatin sama dia misalnya gambarnya ini. Oh, ini enggak benar nak. Ini gambar enggak benar. Misalnya gambar apalah ya. Ilustrasi-ilustrasi yang tidak masuk di akal gitu ya. Karena ini tidak boleh, enggak benar. Karena mereka kan sering gambarkan hal yang tidak baik. Maka perlu bacaan-bacaan yang positif. Buatkan mereka menjadikan Nabi SAW, para sahabat, tokoh-tokoh orang soleh sebagai tokoh-tokoh mereka. 25 meremehkan anak dan tidak mendorong untuk kreatif dan berkarya dan tidak memberi kesempatan kepada anak berlatih dan memikul tanggung jawab serta tidak memberi kesempatan untuk membenahi kesalahan dan mengubah diri lebih baik. Jadi kalau dia makan, kalau dia sudah layak ya, sudah 3 tahun, 4 tahun, angkat, suruh ambil kembali, angkat ya, angkat makannya, angkat ya.
Kemudian masuk. Kalau dia sudah mulai lebih besar lagi, sudah cukup untuk berdiri di wastafel, coba belajar cuci. Lalu kita puji, pintar, hebat nih. Jadi kalau habis makan, minum, cuci ya. Dibiasakan itu. Dan dari kecil, ya harusnya begitu ya. Istri saya pernah mengatakan pada anak-anak, ini disebutkan namanya. Subhanallah masih 2 tahun sudah banyak kosakata yang dia tahu. Karena dididik. Ini begini, ini begini, ini begini, ini untuk ini. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar diambil lalu ditaruh, tidak. Tapi dididik dia dengan nama-nama benda itu, fungsi-fungsinya gitu kan. Dan juga ditempatkan di tempat yang benar. Ini termasuk ya, kadang-kadang ada orang menganggap remeh masalah itu. Kalau anak memperlihatkan satu kreativitasnya, maka sebutkan ya, atau puji. Misalnya di sekolah dia buat gambar apa, dia buat kreatif lalu dipuji atau dapat nilai sama gurunya. Misalnya kita puji, oh Masya Allah bagus ya. Misalnya dia bilang, oh tapi temanku lebih pintar. Ya udah sekarang belajar supaya lebih bagus lagi. Kalau kita ikuti, boleh kasih hadiah misalnya. Kalau nanti nilainya lebih bagus, maka ayah atau ibu kasih hadiah indah itu. Yang ke-26, kurang memahami pribadi dan karakter anak sehingga kurang memperhatikan masa dan fase perkembangan anak dan pertumbuhan jiwanya. Tadi belum saya lanjutkan ya, kata Ali bin Abi Thalib, didik anak kalian dengan 3 fase 7 tahun. 7 tahun pertama dengan kelemah lembutan, 7 tahun kedua dengan kedisiplinan dan ketegasan, bukan kekerasan. Dari 7 tahun sampai 14 itu ini boleh, ini enggak boleh. Ini boleh, ini enggak boleh. Dan ini umur yang sangat pekah. Di sini dia baik, dia akan baik ke depan. Dan 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 boleh kita ajak diskusi. Ya, sudah layak untuk diajak diskusi. Tapi sebelumnya tidak ada diskusi dengan mereka, tapi kita yang pilihkan. Itu yang dimaksud dengan fase perkembangan. Ke-27, menghina atau meledek orang-orang yang sedang susah dan terkena musibah. Sebab bisa jadi Allah menyembuhkan orang tersebut dan menimpakan penyakit kepadanya. Jadi setiap kali kita lihat orang sakit, orang cacat, kita bilang sama anak-anak, Alhamdulillah nak, kita tidak seperti itu ya. Kita doakan supaya mereka sembuh ya. Gitu kan. Ya, malah jadikan bahan olok-olokan. Gitu kan. Maka ini atau cibiran, atau hinaan. Apalagi dilihat oleh anak-anak. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan ucapkan, maka bisa menjadi contoh bagi mereka. Ini berbahaya ya. Ini semua ada pertanggungjawabannya di depan Allah SWT. Ke-28, tidak peduli terhadap sekolah anak-anak mereka, bahkan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah asing. Ya, alasan karena sekolah itu lebih baik. Ada berapa kali itu saya temukan ada orang tua mengatakan, Ustaz, saya masukkan anak saya di sekolah Katolik karena lebih disiplin. Nah ini enggak benerin. Apa urusannya? Sekolah Islam juga banyak disiplin kok. Mana Islam mengajarkan disiplin. Tapi kan mereka jadi belajar tentang bagaimana orang Nasrani hidup. Ini salah. Pola makan, pola hidup, segala macam beda. Mereka pasti minum dan makan dengan tangan kiri. Itu biasa. Mereka juga akan begini dan begitu. Pergaulan bebas, apa segala macam. Terus dibacakan, lantunkan ayat-ayat Injil mereka. Ini semua tidak dibolehkan diajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun pernah turun kitab Taurat dan Injil, tapi yang sekarang sudah berubah. Dan kalaupun masih ada yang asli pun tidak boleh kita baca. Karena pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman Nabi SAW hidup, beliau pernah mengambil naskah asli Taurat dari orang-orang Yahudi. Naskah aslinya. Niatnya mau baca. Umar bin Khattab seorang sahabat yang punya iman yang kuat. Begitu Nabi lihat, subhanallah, sebelum Umar baca, Umar mengatakan dengan Nabi SAW mengatakan pada Umar dengan wajah beliau memerah. Nabi SAW marah. Nabi mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apa kau ragu dengan apa yang aku bawa? Sudah ada Al-Quran, ngapain kau baca itu gitu? Ya. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalau Musa hidup sekarang, dia tidak punya pilihan kecuali akan jadi pengikutku. Jangan kan kau belajar di Taurat itu. Pemiliknya Taurat itu Musa, kalau ada jadi pengikutku, dia akan belajar Al-Quran. Artinya tidak usah baca lagi itu. Contoh, nah sekolah-sekolah asing ini, orang non-muslim mengajarkan pasti tentang agama mereka. Sedangkan benar saja naskahnya, Nabi SAW tegur Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang yang sudah faham agama. Apalagi anak kecil kita. Gak ada cerita yang gak terpengaruh itu gak mungkin. Minimal pergaulan mereka. Gitu kan. Kemudian yang ke-29, kurang kerjasama dengan sekolah tempat anaknya belajar atau tidak ada kerjasama dengan pihak sekolah sama sekali. Serta membela anak membabi buta di depannya dan depan para gurunya. Ya. Ini juga termasuk yang perlu, dan saya lihat sekolah-sekolah sekarang yang coba mencapai pada tingkat kualitas yang bagus. Mereka ada buku penyambung antara orang tua sama
anak, orang tua sama walinya anak ini ya. Orang tua sama guru, orang tua sama guru. Maka ini baik ini. Makanya orang tuanya harus selalu lihat perkembangannya seperti apa, keluhan penyampaian guru apa di sekolah. Lalu kita juga sampaikan keluhan kita di rumah apa. Jadi bisa sinkron gitu ya. Karena ada anak-anak baik di sekolah, tidak baik di rumah. Ada baik di rumah, tidak baik di sekolah. Maka ini komunikasi yang sehat antara orang tua sama guru ya. Kemudian yang ke-30, kurangnya kesabaran orang tua dalam beragama. Maksudnya dalam menerapkan agama ya. Seperti sekarang ini bagus puasa itu ya. Kemarin subhanallah anak saya hari pertama puasa tidak puasa dia ya. Kemudian ditanya oleh teman-teman waktu dia ikut sama saya ke kantor, teman-teman kantor pada nanya, puasa enggak? Enggak, aku enggak puasa gitu. Terus dia tanya, berarti gimana sih puasa itu? Puasa itu enggak boleh makan, enggak boleh minum dari pagi sampai maghrib. Oke, ajarin ya. Ya insya Allah besok ya kita mulai puasa ya. Terus rupanya ada beberapa ikhwah yang sempat bilang, nggak apa-apa puasanya setengah hari aja. Saya bilang jangan didik anak saya setengah hari. Saya langsung jawab enggak. Dia puasa sehari, nggak apa-apa. Insya Allah mampu. Kalau dia tidak mampu walaupun sudah menjelang buka puasa, sisa 2 jam lagi habis asar, tidak apa-apa dia batalkan puasanya. Tapi kita jelaskan ini puasanya batal. Jangan didik setengah puasa, setengah hari. Dia sampai besar tahu boleh puasa setengah hari. Akhirnya turun-temurun semua anak disuruh puasa setengah hari. Enggak. Puasa sehari. Kalau dia tidak mampu, oh berarti puasamu batal nak ya. Supaya ada keinginan jiwanya mau puasa sehari. Mampu kok insya Allah. Anak-anak yang lain, anak kakak-kakaknya yang sudah lebih besar, saya suruh puasa, alhamdulillah masya Allah. Ya, ini perlu juga ditanamkan. Yang terakhir ke-31 adalah akibat dosa yang dilakukan orang tua seperti dosa akibat menyia-nyiakan hukum Allah atau makanan haram, karena hal itu sangat berpengaruh dan memberi dampak negatif pada pendidikan anak. Maksudnya orang tua memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, transportasi dari uang haram, dan ini berbahaya bagi anak-anak. Ya, karena dia akan tumbuh dalam dagingnya ini semuanya sesuatu yang haram, maka ini membuat dia nakal. Subhanallah, rezeki halal itu akan berpengaruh pada kebaikan akhlaknya si anak tadi. Sebagai penutup kata beliau, itulah sebagian hal-hal yang menyebabkan penyelewengan pada anak dan fenomena keteledoran pendidikan orang tua terhadap anak. Maka setiap pendidik atau orang tua yang ingin sukses dalam mendidik anak hendaknya mencari solusi dari berbagai masalah dan problem pendidikan anak sesuai dengan manhaj Islam. Sebab masa kanak-kanak hingga dewasa sejak masa kanak-kanak hingga dewasa agar anak tumbuh besar di atas ajaran yang benar dan etika serta akhlak Islam, cinta kepada Allah, ikhlas beribadah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan yang baik dengan mengambil sunnah-sunnahnya serta mengikuti jalan hidup generasi salafus saleh. Salafus saleh maksudnya orang-orang saleh sebelum kita. Abu Hasan bin Jabr al-Andalusi berkata, orang-orang telah membuat ajaran-ajaran baru, maka janganlah kamu mengamalkan sesuatu darinya. Sungguh aku orang yang ikhlas dalam memberi nasihat. Tidak ada ajaran yang lebih baik kecuali ajaran kembali atau ajaran kebaikan yang diambil dari salafus saleh. Segala kebaikan berada dalam mengikuti salafus saleh dan segala keburukan berada dalam mengikuti kebidaan kaum khalaf. Jadi maksudnya semua kebaikan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita seluruhnya, termasuk dalam pendidikan anak, adalah mengikuti pola para salafus saleh. Sahabat, tabi'in, tabi'in, baca kisah mereka. Mereka punya anak banyak dan mereka mendidik. Imam Ahmad itu punya anak di atas 10 orang, semuanya jadi ulama, semuanya jadi ahli ibadah. Berhasil dididik sama dia. Karena kita pelajari tentang keadaan tersebut. Dan di sini nasihat Abu Hasan rahimahullah mengingatkan bahwasanya seburuk-buruk pendidikan justru mengikuti banyak pola-pola khalaf. Khalaf itu justru yang datang zaman sekarang, tapi jauh dari agama. Yang penting modern atau lagi tren, maka diikuti. Ini keliru. Maka ini akan bisa menjauhkan anak Allahu alam dari agama Islam. Itu bahasan kita, insyaallah kita akan lanjutkan nanti Kamis akan datang pasal kedua, sumber dan pedoman pendidikan Islam. Ya, dari mana kita ambil pendidikan-pendidikan Islam itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.